Ya, melalui sambungan telepon sudah ada sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo. Selamat sore, Mas Imam. Mas Imam, apa sebetulnya yang menyebabkan seseorang ini sulit sekali untuk diajak ikut peduli dan aware dengan kondisi penyebaran COVID-19 yang kian meluas saat ini? Kalau tadi mungkin Mas Imam mendengarkan berita yang kami tayangkan sebelumnya, ada razia yang kemudian menemukan kerumunan orang di beberapa sudut kota, tidak hanya di Jakarta, ada di daerah-daerah lain. Iya. Jadi saya mau melihat ada 4 hal ya, mengapa orang itu menjadi begitu sulit untuk mengikuti anjuran-anjuran ataupun himbauan untuk kita berhati-hati di dalam menyikapi virus ini. Pertama adalah ketidakefektifan di dalam menyampaikan pesan ini. Nah, jadi di setiap komunitas itu punya orang-orang yang jauh bisa lebih efektif untuk menyampaikan ini. Oke. Ya, komunitas pengajian, komunitas anak muda, komunitas pasar, itu ada simpul-simpulnya yang jauh lebih bisa menyampaikan pesan itu. Nah, kalau itu sampai ke mereka, itu pun tidak menjamin terus kemudian orang akan mengikuti kalau orang itu belum memiliki kesadaran. Jadi itu ada level yang sifatnya sangat mikro. Tetapi pada saat yang sama ada kondisi-kondisi sosial, kultural yang seringkali itu harus ditembus supaya orang itu bisa untuk mengikuti, misalnya upacara-upacara adat, terus ritual-ritual keagamaan, itu harus ada orang yang mempunyai otoritas dan kemudian melakukan tindakan yang tidak hanya sekedar penyadaran, tetapi langsung melakukan pelarangan yang sifatnya langsung, tapi nggak bisa hanya dihimbau dari pusat apalagi. Ya. Nah, cara mereka itu juga dipahamkannya itu tidak menggunakan argumen-argumen yang sifatnya biasa, tetapi harus spesifik terhadap komunitas yang ada. Misalnya komunitas masjid, menjelaskannya beda dengan para pidato-pidato umum yang ada, karena di situ ada dalil yang harus kita pahami. Oke. Nah, itu yang terakhir adalah komunitas yang sebelumnya dia tahu, ya. Kemudian dia paham dan dia kepengen, tetapi ada tekanan ekonomi yang tidak memungkinkan orang untuk tidak misalnya pergi ke tempat-tempat tertentu karena dia misalnya berjualan, ya. Terus kemudian orang yang bekerja sebagai pedagang pasar misalnya. Nah, atau Gojek, Ojek, Grab, ya, supir-supir online yang dia juga kepengen di rumah, tetapi dia tidak mungkin bisa mengatasi kalau dia tidak mendapatkan income yang itu harian. Oke, artinya kebijakan social distancing ini yang kemudian disampaikan oleh pemerintah pusat dan juga diterjemahkan oleh pemerintah daerah ini tidak komprehensif begitu ya, karena tokoh masyarakat kemudian kita belum lihat juga begitu kontribusinya untuk menyampaikan kebijakan ini dan juga solusi bagi yang kemudian terdampak secara ekonomi akibat kebijakan social distancing begitu ya Mas Imam? Ya, jadi misalnya ya dari hal masalah penyampaian saja. Ini kebetulan viral ada seorang anak muda namanya Bintang kalau tidak salah, ya. Dia melakukan upaya komunikasi di kelompok anak muda dengan bahasa mereka. Menurut saya itu jauh lebih efektif. Ya, dia itu seorang komedian yang menggunakan bahasa anak muda dan dia menceritakan tentang bahasa yang bisa dipahami dengan logika mereka. Nah, itu baru materi tentang cara penyampaian. Oke, Mas Imam. Tapi bagaimana dengan orang yang terpaksa? Orang yang di Bali misalnya, ini hari ini saya mendapatkan film misalnya orang yang sedang melakukan upacara adat, yang dia terus berkerumun dan kemudian melakukan menuju ke satu tempat tertentu. Nah itu bagaimana ngatasinya? Nah, itu harus ada komunikasi spesifik begitu ya, karena kasusnya juga berbeda-beda. Tapi kalau kemudian kita bandingkan dengan negara lain, ada sanksi yang kemudian diterapkan bagi orang yang melanggar social distancing ini. Menurut Anda perlu atau tidak? Dijawabnya singkat, Mas Imam. Kalau itu di wilayah-wilayah kayak kantor misalnya, di
di mana itu sifatnya spesifik lokasinya, itu bisa mulai diterapkan. Sekolah juga itu bisa diterapkan. Ya. Jadi guru segala macam itu bisa. Okay. Tetapi kalau masyarakat kita harus hati-hati karena kita harus ada yang tadi, bagaimana mengatasi kendala ekonominya, bagaimana mengatasi kendala adat, bagaimana menjelaskan tentang argumen agama. Nah ini, jadi ini adalah resiko dari masyarakat yang begini beragam, ya, dan tidak bisa dilakukan dengan komunikasi sentralistik seperti yang sedang kita lakukan. Baik, artinya masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan social distancing ini. Mas Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia, terima kasih atas pemikiran Anda di CNN Indonesia Newsroom.